Halo Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara kali ini Pod Hope, yaitu podcast Hope atau harapan. Kenapa harapan? Karena dalam setiap kegiatan yang LP3S lakukan, kami itu berdasarkan adanya harapan kami. Karena kami percaya bahwa selalu ada harapan, karena bersama Tuhan kita bisa. Dan pada kali ini sudah hadir bersama dengan kami semua, yaitu Bapak Pendeta Mardita Ganda Kusuma, Sarjana Sains Teologi, Magister Psikologi. Halo Bapak, selamat datang. Selamat pagi. Datang. Ya, selamat datang di acara Pod Hope kali ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak sebagai narasumber pada hari ini. Dan kita akan berbicara tentang, ini karena tentang Valentine ya Pak. Valentine itu tema yang akan bersama-sama kita bahas saat ini adalah menyikapi kesepian di hari Valentine, Pak. Valentine ini biasanya yang jomblo-jomblo ini semakin merana gitu, Pak, artinya ya. Jadi ada istilah jomblo merana gitu, apalagi kalau sudah di hari Valentine seperti ini. Dan mereka itu merasa mungkin ada rasa kesepian begitu Pak, makanya dibilang jomblo merana. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa memikirkan kembali, sebenarnya fenomena kesepian ini tidak hanya dialami oleh jombloers ini Pak. Ini sudah menjadi fenomena yang umum gitu. Nah uniknya yang saya perhatikan sebenarnya ada banyak fasilitas yang bisa diakses orang melalui teknologi, yaitu gadgetnya begitu ya, HP-nya gitu, dengan kemajuan teknologi, kemudian ada medsos begitu. Sebenarnya kan seharusnya tidak membuat orang mudah merasa kesepian ya Pak. Tetapi kenapa kok fenomena gampang kesepian ini bisa terjadi begitu Pak? Gimana menurut Bapak? Baik, terima kasih Ibu Thea yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Yang pertama-tama saya sapa saudara-saudara sahabat LP3S, demikian juga teman-teman rekan-rekan pendeta yang ada dalam Sinode GKJ dan Sinode Wilayah Jawa Tengah GKI yang pada saat ini bersama-sama dengan kami podcast di LP3S pada saat ini. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk barang berbagi begitu. Untuk kita semua berkait tentang mengapa sih kok bisa sampai kesepian, padahal di sisi yang lain, di lingkungan kita itu ternyata lingkungan yang ramai, yang hiruk pikuk begitu. Ya, saudara-saudara, teman-teman dan Ibu Thea, bahwa saya ingin memulainya dari salah satu kajian di dalam ilmu psikologi, begitu. Ya kebetulan saja saya lulusan interdisipliner, begitu. Gitu. Jadi dari teologi juga dari psikologi. Itu. Jadi ada salah satu teori yang mengatakan bahwa perilaku manusia, gitu, sikap dan kebiasaan manusia itu dimodifikasi karena lingkungan, lingkungan yang memang itu memodifikasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Lingkungannya sekarang itu kan lingkungan yang memang itu ramai, begitu. Segalanya harus cepat, segalanya diburu waktu, segalanya ya pokoknya di sekitar manusia itu kan individu lah begitu. Kalau bahasa psikologi kan individu itu adalah lingkungan yang membentuknya, yang itu terekam di dalam otaknya sehingga memodifikasi perilakunya, dan itu menjadikan pengertian dalam dirinya bahwa itu, yang namanya hidup itu adalah hidup yang ramai. Sehingga kalau hidup itu tidak ramai, atau dalam kehidupannya itu tadi yang merasa sendirian walaupun di kanan kirinya ramai begitu, manusia membutuhkan pelampiasan. Maka bisa masuk tadi yang dikatakan ada gadget, ada apa, itu adalah bagian dari pelampiasan yang memang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi itu yang menjadikan mengapa kok rasanya kok sepi walaupun di
lingkungan yang ramai begitu, ya itu begitu. Jadi artinya bahwa sudah terlanjur diri manusia, otak manusia ini merekam bahwa segalanya itu, bahwa yang disebut normal, jika disebut kenormalan adalah situasi yang ramai, hiruk pikuk, sesak, penuh gitu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan di depan gitu. Baik, berarti kalau begitu Bapak, di dunia saat ini atau fenomena yang terjadi saat ini itu karena hal yang ramai itu sudah kemudian menjadi sesuatu realita yang lumrah terjadi, sehingga memang harus ramai. Nah, ketika tidak ramai, orang kemudian menjadi bingung gitu ya, Mencari keramaian. mencari keramaian gitu ya, harus ramai, nggak bisa sepi, nggak bisa yang di luar kebiasaan dari yang ramai itu. Berarti kalau begitu Pak, kalau memang harus ramai, kan padahal ada apa ya? Ada mungkin ajaran atau nasihat begitu ya, bahwa kita tuh harus berhenti begitu. Justru harus berhenti sejenak. Kalau bahasanya kita biasa di gereja itu mungkin retret begitu Pak. Harus berhenti sejenak. Nah, berarti yang seperti itu kan menjadi tidak biasa Pak. Apakah kemudian menjadi sesuatu yang salah, mungkin bisa dikatakan begitu? Karena sudah terbiasa harus ramai, itu bagaimana Pak? Baik, saya akan memulainya lagi dari yang tadi pelampiasan begitu. Jadi di zaman ini utamanya karena kita kan sedang berbicara juga dalam bingkai atau framing pendidikan begitu, bahwa ini adalah dampak pandemi. Saya membaca salah satu artikel di tahun 2021 bahwa anak remaja usia sekolah, berarti artinya SMP dan SMA di Indonesia, yang itu penelitian dilakukan setidak-tidaknya, sedikit-sedikitnya, sekurang-kurangnya 100 siswa, menyebutkan bahwa mereka itu tidak dapat meninggalkan gadget, handphone, tab, laptop, dan lain-lain begitu, itu hanya dalam kurun waktu 3-5 menit saja. Artinya bahwa dalam keadaannya saat itu dalam masa pandemi begitu, kan situasinya kalau bisa dibuat semacam list begitu kan, habis ini, habis ini, habis ini begitu, itu sama sekali tidak bisa meninggalkan handphonenya. Pokoknya asal melakukan sesuatu itu sudah selesai, itu pasti yang dipegang adalah handphonenya lagi. Atau bahkan kegiatannya sehari-hari itu hanya didominasi dengan bermain dengan gadget. Karena apa? Karena memang itu mencari keramaiannya begitu ya, mencari supaya aku tidak orang nganggur wae begitu kata orang Jawa. Sehingga nah, yang seperti itu ternyata kan berarti menjadi masalah kan. Sebenarnya malah masalah begitu ya. Ya kan, manusia pun dalam dirinya juga perlu untuk menyadari bahwa manusia itu perlu istirahat kan. Jadi sebutlah bahwa misalkan mencari keramaian itu, tadi kan ini adalah bagian dari modifikasi perilaku yang memang ada namanya kalau bahasa psikologi ya, stimuli begitu. Stimulus yang memang itu merangsangnya. Jadi aslinya manusianya tidak manusia yang suka tadi penuh, crowded, yang ramai begitu, sebenarnya enggak, tapi dimodifikasi karena lingkungan memang membentuknya. Begitu. Maka tadi benar yang dikatakan bahwa pada saat tertentu ternyata manusianya juga butuh istirahat. Manusia butuh kembali retreat gitu kan. Butuh kembali pada kedudukan individu secara ini loh aku. Butuh istirahat, butuh yang tadi pikiranku itu tidak dipenuhi dengan sidik-sidik gadget, sidik-sidik WA, sidik-sidik YouTube gitu. Semuanya kok sidik-sidik begitu. Itu Ibu Tea. Gitu. Berarti sebenarnya begini ya Pak. Kalau seseorang sudah kemudian merasa kesepian bahkan di tengah keramaian itu justru sebenarnya berarti sesuatu yang bagus ya Pak, bisa dikatakan begitu. Artinya bagus, itu menjadi warning
bahwa ternyata dirinya itu nggak kuat. Manusia itu hakikatnya perlu istirahat, perlu berhenti sejenak. Yang ramai, yang dianggap realita, itu berarti sebenarnya bukan realita yang sesungguhnya gitu ya Pak. Harus ada istirahatnya gitu ya Pak. Nah, baik Bapak. Nah ini kan juga nggak hanya tentang Valentine ya sebenarnya. Tetapi kebetulan tahun ini bertepatan juga dengan Rabu Abu. Nah, sebelum dikaitkan dengan Rabu Abu, Bapak, saya ingin bertanya, Rabu Abu itu sebenarnya apa toh, Pak? Gitu. Kenapa kok di GKJ? Ini karena Bapak dari GKJ Ngempon gitu ya. Mengapa kok dilaksanakan begitu? Baik, ya ini kita baru malah jadi masuk di dunia teologi nih, tapi nggak apa-apa deh begitu. Rabu Abu. Jadi Rabu Abu adalah salah satu disiplin spiritualitas yang memang itu dilakukan oleh gereja-gereja. Ya yang mungkin kita kenal kan bisa jadi itu dikenal atau dilakukan hanya oleh teman-teman Katolik begitu. Tapi sebenarnya enggak. Itu adalah disiplin iman, disiplin spiritualitas gereja-gereja yang memang menyadari bahwa dalam keadaan lemah sehingga disimbolkan dengan abu begitu, lemah, rapuh, tidak berdaya apa-apa begitu, maka disimbolkan dengan abu, sehingga Rabu Abu itu digunakan oleh gereja-gereja untuk kalau misalkan kita dalam sebuah acara begitu adalah pembukaan masa Prapaskah, pembukaan masa berpantang, itu pembukaan masa sengsara, supaya manusia, itu manusia Kristen lah begitu, menyadari bahwa dirinya itu juga aku adalah sosok yang lemah, sosok yang rapuh, sosok yang masih memerlukan bantuan, memerlukan asupan, berkat lah begitu dari Allah, yang itu aku hidupi paling tidak sekurang-kurangnya, ya pasti bukan sekurang-kurangnya, 40 hari lamanya di masa Prapaskah itu. Jadi itu latar belakang atau paling tidak secara sederhana memaknai tentang Rabu Abu itu. Oke, baik Pak. Berarti ini juga sekaligus membuat kita mengerti kenapa kita melaksanakan Rabu Abu. Nah, kaitannya kemudian Bapak, artinya bagaimana kemudian ketika mungkin ada beberapa teman-teman, saudara, Bapak, Ibu itu yang sedang merasa kesepian sekarang Pak. Itu bagaimana kemudian bisa membuat katakanlah kami semua ini kemudian memaknai hal tersebut kaitannya dengan Rabu Abu. Pertanyaannya semakin sulit. Gitu, ya, oke. Jadi artinya Ibu Bapak, teman-teman, sahabat LP3S, kembali kepada bahwa ini adalah media Rabu Abu atau masa Prapaskah lah, begitu, adalah media sarana bagi setiap orang mengembalikan keadaan dirinya, berefleksi begitu, bahwa atas hiruk pikuk yang ada di dunia ini, di sekitar kita, ternyata kita juga diminta untuk barang mengkhususkan sedikit waktu, kembali menyadari, apalagi kalau tadi ya bisa dikaitkan dengan masa Valentine yang katanya hari kasih sayang begitu ya, itu ada kalanya bahwa ternyata manusia itu perlu untuk menyayangi dirinya sendiri. Ya. Yesus Kristus sebagai guru kita, begitu, itu juga mengajarkan tentang begitu. Ada kalanya memang diri ini harus dikasihi. Artinya pada masa Rabu Abu begitu, pada masa Prapaskah kita yang akan memasukinya berbarengan dengan pemilu, maaf saya mengatakan gitu, bersamaan dengan perhelatan akbar pemilu bersamaan dengan Valentine, kita juga diajak untuk kemudian belajar bahwa diriku juga perlu kucintai. Diriku atau otakku yang dipenuhi sesak dengan
keributan-keributan, kegaduhan yang ada di dunia dan di sekitarku ini, saya ingin menarik diri sebentar, barang sebentar saja untuk mencoba untuk melihat bahwa tubuhku, diriku, setiap individu itu adalah individu yang rapuh dan lemah. Kita juga perlukan bahwa di sekitar kita yang ternyata riuh banget gitu, kita juga perlu untuk mengambil waktu untuk sendiri. Capek loh, begitu. Artinya hidup itu selalu dengan tuntutan-tuntutan, sing pekerjaan ini belum selesai harus ada pekerjaan ini, yang ini belum selesai harus ini terus nanti tuntutan-tuntutan yang memang itu harus pencukupan kehidupan keluarga, apa segala sesuatu. Capek banget. Orang itu capek. Nah, maka melalui peristiwa-peristiwa yang memang itu ternyata bukan kesengajaan, yang memang itu adalah bagian dari disiplin rohani yang ada di gereja, kita diajarkan timbangannya kue capek daripada Anda semuanya capek, kalian capek memikirkan hiruk pikuk dunia ini, tariklah dulu sebentar dirimu, rasakanlah bahwa aku ini lemah, aku ini perlu untuk disayangi juga melalui ya laku-laku rohani, disiplin-disiplin rohani yang memang itu bisa melegakan, ya merefresh begitu Ibu Teo. Nggih, Bapak luar biasa, nggih Bapak Ibu serta saudara sekalian. Tadi dari kesepian terus kaitan dengan Valentine begitu, akhirnya membuka kita pada satu pandangan yang lebih luas lagi, tetapi juga lebih dalam. Khususnya jika dikaitkan dengan Rabu Abu, kita diingatkan bahwa kita itu rapuh dan harus kembali kepada Tuhan, mengasihi diri sendiri, tapi juga kembali kepada Tuhan artinya begitu ya, sehingga segala hal yang dipikirkan rame tadi itu tidak dipikir sendiri gitu nggih Pak. Ada Tuhan yang juga mengasihi kita. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, semoga episode yang pertama dari Pot Hope ini sungguh membawa juga menimbulkan kembali, memunculkan kembali atau juga memelihara harapan-harapan dari Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dengan demikian, acara Pot Hope ini sudah berakhir. Semoga menjadi semangat, kekuatan untuk Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi selalu ada harapan, karena bersama Tuhan kita bisa. Terima kasih Bapak.